Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Afwan, ada telepon jadi agak terganggu sebentar ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya, supaya tidak panjang lebar. Pada malam ini tadinya ingin mengkaji seputar tauhid ya, faedah-faedah tauhid. Tadinya yang bagian ke-60 ya. Namun qadarullah karena di WA sudah ada pemberitahuan teman seperjuangan kita ya, Kang Jajang rahimahullah, dari Pemuda Kirat Condong, diberitahukan wafat tadi jam 7 pagi, dan beliau sudah dimakamkan tadi siang. Kita doakan beliau supaya diampuni dosa-dosanya, dan juga supaya beliau diberikan tempat terbaik di sisinya. Karena itu tema kita pada hari ini, saya minta agak perpanjangan waktu ya. Punten kalau nggak misalnya pas adzan, supaya uzur ya. Karena kita mungkin mengkaji lebih dalam seputar kematian ya. Ayat-ayat berbicara kematian di Al-Quran itu banyak ya. Tapi kita hanya mengupas beberapa ayat saja. Di antaranya di surah Al-Jumu'ah ayat 8, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ini menjelaskan setiap orang, setiap makhluk ya, yang menjawab, nanti kita akan kaji ayat-ayatnya, pasti akan mendapatkan yaitu kematian, dan tidak akan bisa mendahuluinya atau lari daripadanya ya, tidak bisa diundur. Karena itulah bagaimana ayat ini menjelaskan bahwa kematian itu tafirruna minhu fa innahu mulaqikum ya, pasti akan mengejar ya. Maka sesungguhnya dia akan menemui kalian ya. Dan manusia itu pasti mencoba melarikan diri dari kematian ya.
tafirruna minhu fa innahu mulaqikum ya. Tapi kematian pasti akan datang kepadanya. Dan juga janji Allah, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian disebutkan juga sebutan sifat-sifatnya ya, yaitu alim ya, yang maha mengetahui, yang gaib, segala yang gaib, artinya kematian itu adalah gaib ya, dan yang nyata, dan dia akan memberitahukan tentang apa yang telah kalian amalkan. Maka setiap kita beramal itu adalah bekal kita menuju kematian. Apakah kita membawa bekal yang baik atau membawa bekal yang tidak baik ya. Diibaratkan orang yang hidup itu seperti orang yang safar ya. Safar itu kan singgah sebentar. Dan kalau safar itu dia pasti membawa bekal ya. Apakah bekal itu mencukupinya, bermanfaat atau tidak? Nah, itulah yang harus dipersiapkan juga ketika kematian. Ada 3 ayat yang menjelaskan bahwa tiap-tiap yang bernyawa atau yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Di antaranya nanti bisa dibuka surah Al-Imran ayat 185, surah Al-Anbiya ayat 35, ya. Kemudian surah sama ya depannya ya. Surah Al-Ankabut ya. Al-Ankabut ayat 57. Nah, kita kaji dulu surah Al-Imran ayat 185 ya. Surah ketiga ayat 185. Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum atau ujurakum ya. Tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman susi'a 'anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang bernyawa atau tiap-tiap yang berjiwa ya, pasti akan merasakan kematian. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Kita akan baca dari tafsir Al-Madinah, bahwa di sini Allah mengabarkan setiap yang berjiwa akan mengalami kematian, kemudian akan dibangkitkan pada hari kiamat untuk mendapatkan balasan yang sempurna pada amalannya. Jadi setiap kita itu akan mendapatkan balasan yang sempurna ya. Baik itu amalannya yang sholih maupun amalan yang buruk akan mendapatkan balasan yang telepon deh.
telepon mati laku ya gitu ya. Ganggu ya. Saya sudah mati-mati kan telepon yang lain ya. Aduh, jadi ripuh ya. Baik, kita lanjut ya. Agak dipercepat nih. Nah, itu pasti akan dibalas ya. Dan dunia itu tidak lain hanyalah kenikmatan yang fana, yang dihiasi oleh setan agar dapat menipu manusia. Jadi dunia itu adalah fana ya. Seorang dapat nikmat, dapat fadilah ya, keutamaan. Itu ketika di dunia atau itu berhubungan tergoda kembalikan. Penjelasannya dari Subdatut Tafsir ya, min Fathil Qadir. Saya Muhammad Sulaiman Al-Ashqar. Di sini menjelaskan tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, yakni akan terpisah dari jasadnya, sehingga tidak ada satupun makhluk bernyawa yang akan hidup kekal. Jadi nggak ada yang hidup kekal ya. Yang kekal itu hanyalah Allah saja. Yang kekal tentunya Allah itu bersifat qadim ya. Yang Allah itu tentunya qadim itu yang terdahulu ya. Artinya terus-menerus hidup ya. Tidak pernah diciptakan. Bukan hal yang baru ya. Maka manusia itu akan diuji. Salam. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Ibnu Abbas berpendapat, makna ayat ini adalah kami akan menguji kalian dengan kesengsaraan. Jadi pasti setiap orang itu ada kesengsaraan ya. Dan kesejahteraan, sehat dan sakit. Itu setiap orang pasti ada ya. Setiap manusia ada. Sehingga diistilahkan kehidupan itu seperti roda ya. Diibaratkan roda yang terus berputar ya. Kadang di atas, kadang di bawah yaitu roda ya. Nah itu kadang di atas, kadang di bawah. Setiap orang pasti ya, pasti akan mendapatkannya. Itu adalah kemestian, keniscayaan. Ya kalamnya Nusanes Canadan. Jadi saya minta injury time ya. Karena ada gangguan urusan. Jadi itulah bagaimana yang pasti akan kita dapatkan ya. Yaitu diantaranya ada plus minus gitu ya. Ada roda-rodanya. Sehingga ada yang kadang di atas, ada yang kadang di bawah. Kemudian sedikit lagi nih ya. Pasti juga di dalam kehidupan itu ada yang haram, ada yang halal, ada yang taat, ada yang maksiat ya. Serta ada hidayah dan kesesatan. Terus ya, akan terus berjalan ya. Terus dan terus gitu ya. Setiap orang pasti ya. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kamu dikembalikan. Kemudian kami akan membalas setiap amal perbuatan kalian. Dan ayat yang terakhir di surah Al-Ankabut ayat 57. Kullu nafsin dha'iqatul maut.
Nah, ini hafalin ya ayat-ayatnya ya. Dari surah Ali Imran 185. Terus Al-Anbiya surah 21 ayat 35. Al-Ankabut ayat 57 ya. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Dijelaskan, yakni setiap jiwa di suatu hari pasti akan merasakan pahitnya kematian. Maka janganlah kalian merasa susah untuk meninggalkan negeri kalian, serta merasa berat untuk berpisah dari saudara dan sahabat. Kemudian hanya kepada Allah kalian akan kembali. Maka setiap jiwa yang hidup sebenarnya dalam perjalanan ya. Jadi kita itu dalam perjalanan ya. Masih jauh perjalanan kita ya, masih di dunia ini. Dan Allah alam ya, itu kematian tidak ada yang tahu besok ya, atau lusa, atau kapanpun ya, tidak ada yang tahu. Karena itu kita harus persiapkan. Maka setiap jiwa yang hidup sebenarnya dalam perjalanan menuju negeri yang kekal, yaitu akhirat, yang akan tinggal di sana dalam waktu yang sangat lama. Nah, itulah bagaimana ayat-ayat yang kita kaji, bagaimana faedahnya atau hikmah yang bisa kita ambil adanya kematian itu untuk jadi tazkiratul maut ya, tazkiratul akhirah, pengingat kita akan kematian, akan akhirat yang pasti akan kita dapatkan. Karena itulah persiapkan dengan amal yang solih agar tentunya kita berjumpa dengan Allah dengan memberikan amal yang terbaik dan bahagia di alam akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Insyaallah kita besok lanjut kajian tentang kisah Nabi Ibrahim. Barakallahu fikum. Wal afu minkum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.